ini. Iya. Ini pertengahan itu kan. Ini. Yang tengah. Yang punya. Nah. Iwan Tuhannya? Hah? Iwan Tuhannya? Belum join. Ini udah join nih, Jar. Hah? Udah join. Iya, terus nih. Hai. Halo. Selamat sore. Sore. Iya. Apa kabar, Say? Alhamdulillah sehat. Ah, Kita berarti lagi di mana? iya, keren amat sih tempatnya. Di mana tuh? Ada lagi di GBK. Biasanya Eke dari setiap Senin, Rabu dan juga Jumat sore latihan jalan sehat di GBK. Terus saya juga kalau pagi treadmill di rumah kayak gitu. Gue kan atlet tungkiwu. Nggak tahu kan ya. Jadi sekarang di GBK nih, tapi tempatnya keren banget sih. Apa Tempatnya keren ya amat. gitu deh. Iya gitu deh. Bisikan-bisikan ajojing kok tempatnya. Ya Allah, seru ya. Terus gimana, kita bahas apa nih? Tapi kok lo terbalik nih? Gak apa-apa ya gini ya, agak out of box sedikit. Beneran Ya, mau dan juga kebalik anti aja. mainstream. Iya, pasalnya itu lagi pakai ini, terus saya mau pakai yang standing itu, jadi tusukannya itu harus balik, gak apa-apa ya. Jadi kan kita penuh dengan sensasional Yaudah gitu, hidupnya. agak terbalik gini gue Dia ya terbalik nih ngomongnya nih. ya. Terbalik. Nggak apa-apa deh ya. Yang penting kan Dia migrain gak Mi nanti Mi? Ya. Lucu ya. Dia migrain gak? Enggak sih kan, nanti kan gue juga nggak yang gini-gini sih, nggak usah ya kan. Ini gak balik ya, gak enak banget ya. Nah, soalnya harus ikut Udah banyak yang ikutan nih. Hai. Iya, namanya ada Stefani. itu ada ponakan gue tuh, Gimana Irfan Stefani? Alfianto. Oh. Ya, itu ponakan itu cerdas S2 dan juga kerja di gedung MPR DPR. Ada Stefani gitu. Juleven itu mahasiswa saya juga dan juga sangat gimana? cerdas. Ya, seru banget nih. Ya, Ada Nabila, ada Natasha, ada iya. Priscil, ada Kataloger, Wendy Darling. Terus ada Michelle. Ada Christine. Banyak ya. Seru nih. Suara lo kok hilang, Bo? Lo harusnya, gue nggak denger, lo harusnya denger di situ. Halo Mi. Hai. Nah, udah denger ya? Iya, udah ya. Udah. Itu ada Roni Hairul Rahman di itu. Salsabil Dafira. Makasih loh. Maaf ya mahasiswa saya kalau tidak saya bisa sebutkan namanya. Iya, ada ya, udah join. Satrio. Yuk kita mulai yuk. Yuk, kita mulai Iya. ngobrol-ngobrol cantik sore ini ya, Nek. Boleh. Iya. Jadi emang sekarang ini kan hari ini tuh emang sengaja kita luangin waktu, istilahnya kayak road to short course-nya kita ya.
Jadi NFD Ya, itu mau betul. ngadain short course kerjasama bareng sama Iwan Toha. Nah, kelas yang kita kasih Ya, kali ini memang menarik banget karena ini adalah fashion business gitu. Dimana kayaknya zaman sekarang tuh dimana-mana orang pada bisnis ya, Nek. Kalau nggak bisnis betul. tuh kayaknya gimana gitu, apalagi sekarang di masa pandemi kayak gini. Kayaknya peluang bisnis tuh ada aja gitu, walaupun katanya sih fashion di masa pandemi ini agak-agak menurun, tapi jangan kecil hati Betul. karena gimana pun juga pasti ada jalannya ya nggak sih? Insya Nah, Allah. rencananya emang NFD ini bakal ngasih materi, si Iwan Toha ini bakal ngasih materi tuh emang bakal seru banget, banyak banget. Nah, makanya mungkin kita bisa Ya, kenalan dulu deh ya sama Iwan Toha. Mungkin ada yang belum kenal iya. lo, Nek, ya nggak sih? Oh iya. Ya nggak? Halo, Heeh, selamat. halo Assalamualaikum ya. warahmatullahi Heeh. wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semua. Selamat sore Mia. Selamat sore Iya, sore. INFD ya. Heeh. Saya Ikhwan Toha. Ejaannya jangan salah ya. India Cherry Hotel Whiskey. India Cherry Hotel Whiskey Alpha November. Heeh. Tango Hotel Oscar Jangan Hotel salah spelling ya, Alpha. Nek. Saya seorang fashion, Nggak boleh ya. iya, saya seorang fashion designer, akademisi dan juga penulis buku. Seperti dan juga saya Hmm. sudah berkarir di industri fashion ini sejak tahun 97 kayak gitu ya. Jadi kita ketemunya kapan ya Mi ya? 9 kapan kita? Kita ketemunya zaman gue di majalah ya. Uh, Ya nggak iya, sih? Jadi 98. zaman aku di Iya, majalah dulu, aku tuh dulu kan uh, jadi fashion editor. Jadi otomatis fashion editor tuh ya, berhubungan sama para desainer, minjem-minjem baju, pemotretan, salah ya, satunya dengan si Wang Toha ini yang emang nyenengin iya. banget orangnya. Kalau dipinjemin baju Insya gampang ya, Allah. Itu Nek. acting loh. Sebenarnya itu acting loh. Bajunya juga Itu acting. bajunya juga lucu-lucu ya kan, nggak pakai Terima birokrasi kasih. ribet-ribet kalau minjem baju. Soalnya kan Uh, paling males ya kalau namanya orang majalah minjem baju pasti selalu dadakan, betul. nggak bisa tuh yang namanya Kita birokrasi udah tahu. lama, Soalnya aduh saya bawaannya juga mantan. ribet. Saya juga tahu. Soalnya saya mantan fashion editor. Jadi Iya kan, kadang-kadang sama suka banget gitu juga kan. kan. Jadi kita senasib Jadi ya. udah tahu banget ya nasibnya fashion editor kayak gimana. Jadi lo sebagai desainer sekarang Betul. memberikan kemudahan untuk para fashion editor yang mau punya baju. Insya Allah. Iya, iya. Pokoknya saya mencoba memberikan kemudahan pada orang lain agar hidup saya juga mudah. Gitu aja sih. Iya. Jadi, ya. Jadi saya memberikan kemudahan pada orang lain agar hidup saya mudah, tapi mudahnya yang profesional ya. Kayak Mm-mm. gitu. Terus Susi Jadi, gimana gimana? jadi sampai sekarang masih eksis dong ya di dunia fashion design ya. Mungkin bisa cerita sedikit nggak sih? Uh, jadi terus terang beberapa tahun terakhir ini saya nggak meninggalkan industri fashion kayak gitu dan juga sedikit retire dari fashion designer itu dari segi fisik kayaknya saya sudah tidak memungkinkan juga dan akhirnya sekarang sejak 2007 atau 2008 saya jadi dosen kayak gitu dan juga saya juga kan sudah menuliskan 2 buku kan seperti itu dan dan ya tapi fashion designer itu ya juga sudah terlanjur menempel pada profesi saya jadi mau nggak mau saya juga harus bilang bahwa saya desainer akademisi dan seperti itu kayak gitu. Oh, oke. Halo Nah, ya iya kalau dengar nggak keterlibatannya dengar di suara saya bagus ya? suaranya sih agak lumayan Suaranya bagus putus-putus sih, agak jauh juga oh suaranya gitu kayaknya ya. iya 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 ya Uh-uh. iya. Nah, terus bisa cerita nggak? Halo Halo? Ya, ya halo suaranya bisa gimana? dengar nggak nih yang lain suaranya Mas Ikhwan? Kalau aku sih lumayan denger ya. Kalau yang lain gimana Oh nih? ya udah alhamdulillah uh, yang ya dengerin juga insya Allah yang lain dengerin deh. Denger ya. Nah, kalau yang kita tahu kan kamu tuh banyak berkecimpung di IFC ya. Aktif Ya banget ya Indonesia Fashion sekarang di Center. situ ya. Iya, insya Allah. Jadi saya terus terang salah satu fashion designer senior yang Oh iya apa iya iya. yang cukup aktif di Indonesia Fashion Chamber. Saya di bagian pelatihan dan pendidikan kayak gitu. Oh, pelatihan Suara agak pendidikan. putus, saya keluar sebentar kali ya. Sebentar. Eh, eh, tadi katanya Agnes agak putus-putus. Iya, makanya ini saya keluar sebentar. Ya,
Kalau di Coba luar sini mungkin kita, putus-putus nggak? Lagi di GBK. ya Allah seru banget. Iya, di balik look saya ini sudah ada active wear yang sangat seksi gitu, toh seperti itu. Seru ya, Nek. Ya udah yuk, suaranya terputus nggak kalau sekarang? Kalau suara sih udah bagus, tapi gambarnya putus-putus sih ya. Oh, oh, oh. Gambarnya Ini pixelized gimana? gitu sih. Jadi kalau nggak bisa lihat jelas muka lo yang kece ya. Oh gitu. Oh, oh, oh. Heeh. Ya gimana ya? Ya Aduh, udah, maaf nggak deh, apa-apa, kita lanjut tunggu deh. aja ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan pembahasannya ya nggak sih? Iya, insya Allah. Heeh. Nah, tadi ada yang komen nih, Iya. tahun ini IFC jangan virtual dong, Mister, katanya gitu. Oh nanti deh. Iya deh, that's not my capacity untuk menjawabnya. Dan juga, ya kita bahas kita aja. Nanti kita kebanyakan apa prolog, nanti kita nggak ngebahas ini kita. Iya, Ini mungkin bahas ada yang kita penasaran sama aja. IFC Bahas kali project ini ya. kita. Iya, iya, Heeh. terima kasih. Nanti Iya. ya, historical Nah, underscore reptiles, sekarang nanti nanti kalau japri saya IFC langsung deh mungkin di di Iwan Toha. mungkin di ini ya, di pertemuan kita yang berikutnya kali ya, kita bahas Sesi IFC ya, ya. ya. Itu ada Arieska, teman SMA saya, Oh, udah gabung. Terima kasih hai. Arieska. Iya, hai Gitu. Arieska. Iya. Ikutan ya, ini Jadi kita short-course-nya bahas Iwan apa tuh? Toha. Bahas apa? Jadi kita balik lagi ya ke pembahasan kita, yaitu kita mau bahas short course-nya nanti itu mau kayak apa sih short course yang diadain sama INFD sama Iwan Toha kolaborasi ini kayak apa sih. Jadi kalau mungkin aku bisa kasih bocoran sedikit ya. Jadi nanti itu INFD ngajakin Iwan Toha buat jadi pengajarnya di short course kita. Jadi INFD bakal ada short course yang kurang lebih 1 bulan itu khusus bahas fashion business. Nah, memang Iya. karena kenapa kita pilih Iwan Toha, karena emang dia sudah berpengalaman di dunia fashion business, dia juga fashion entrepreneur Terima juga, kasih. dan dia juga pengajar di bidang fashion. Jadi pastinya tuh ilmu yang didapat itu pasti bakal keren banget gitu loh. Ya nggak sih? Nah, emang Iya. kita kalau emang benar-benar short course-nya singkat, tapi padat gitu loh. Tapi padat, jadi emang yang benar-benar kita bahas yang hal-hal yang penting. Misalnya nih ya, aku kasih bocoran deh. Misalnya introduction to fashion, ya nggak sih? Kita bakal bahas tuh. Itu mungkin bocorannya dari apa? Dari Mia, terus nanti saya jelasin sedikit kali ya. Boleh. Introduction Nih, to jadi fashion. ada Jadi introduction to fashion. Nah, introduction to fashion ya, tuh nanti kayak apa sih? Saya sedikit mungkin dikasih bocoran ya, ya. jadi introduction to fashion itu adalah basic-basic ilmu atau knowledge basic apa yang menerangkan definisi fashion secara general, terus juga apa itu elemen-elemen fashion, bagaimana membedakan antara siluet, warna, terus detail, style, look, dan juga desain dan yang lain-lain seperti itu. Kenapa gaya hidup bagian dari fashion, dan itu semua memberikan inspirasi pada kita seperti itu. Dan juga masih banyak orang yang rancu terhadap mungkin details dan desain atau looks atau juga OOTD kayak gitu dan yang lain-lain seperti itu. Itu saya akan jelaskan. Dan juga mungkin dari situ bisa mendapatkan inspirasi bagaimana cara menstylingkan, misalnya menstylingkan warna, menstylingkan potongan, menstylingkan motif, terus menstylingkan look dan yang lain-lain seperti itu. Ya itu insya Allah akan memberikan banyak inspirasi pada para peserta gitu. Jadi emang walaupun kesannya cuma introduction to fashion judulnya ya, tapi nggak taunya isinya itu emang penting banget. Karena salah satunya itu tadi yang ada gimana cara kombinasi warna, ya kan, gimana cara kita styling gitu. Jadinya mana-mana kalau bisnis fashion itu kita harus tahu gimana sih cara pilih style yang bagus tuh kayak apa, yang ngejual tuh kayak apa, ya enggak? Terus warna itu penting banget. Jadi kalau misalnya dalam satu baju tuh, kalau misalnya kita bikin baju, gimana sih komposisi warna yang bagus, itu juga penting gitu. Makanya walaupun cuma judul introduction to fashion, tapi nggak tahu ya penting banget ya kalau aku dalam tadi. Dan, cukup dalam ya. Cukup dalam juga dan ya. Juga, ya insya Allah menyenangkan lah, dan insya Allah fun, dan juga insya Allah nggak membosankan.
itu, dan interaktif Hmm. dan juga komunikatif ya, seperti itu. Contohnya saya sekarang banyak ngomong Ya, kan. ya, ya, betul, betul. Heeh. Nah, terus satu hal lagi yang paling penting ya, Mas Iwan ini nggak pelit ilmu loh. Jadi walaupun mungkin Insya nanti di short Allah. course itu terkesan pendek cuma 1 bulan, tapi Mas Iwan ini nggak pelit ilmu. Jadi dia pasti bakal Iya, ngebocorin yang di luar dari silabus yang nanti dikasih, ya nggak iya. sih? Iya, jadi saya terus terang yang tiga, saya juga kan Heeh. terinspirasi dari senior-senior saya, senior saya juga, misalnya almarhum Mas Baratanda, terus saya juga Mas Samuel Mulia, terus juga apa Mbak Sita Subiakto, Mbak Nuni Mardiana Pambudi, terus saya Mas Doyo Budiman, dan yang lain-lain. Mereka adalah senior-senior saya, senior dia juga, kayak gitu, di industri fashion atau sebagai fashion editor gitu. Mereka itu waktu saya SMP gitu, saya hanya baca mereka. Mas Anton Dias juga termasuk, saya baca mereka itu dari majalah, dan juga saya berpikir suatu saat saya harus seperti mereka kayak gitu. Akhirnya saya mengenal mereka secara profesional dan juga secara apa pribadi, dan mereka tidak pelit ilmu, itu yang saya mendapatkan Iya. banyak inspirasi dari mereka kayak gitu, seperti itu. Jadinya saya sangat mengapresiasi mereka lah seperti itu. Ini ada yang nanya nih, kalau saya mau buka clothingan tapi nggak punya skill desain atau jahit, saya hanya butuh pengelolaan bisnisnya aja, nyambung nggak di short course ini? Boleh, boleh. Jadinya memang baik pesertanya kita juga menerima baik yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru ingin membuka bisnis. Dan juga saya sangat mengerti kalau saya mengajar kebanyakan di fashion bisnis kan, dan nggak semua anak fashion bisnis itu bisa gambar kayak gitu, gambar itu dan juga nanti bisa dimanipulasi, bisa ada teknik-tekniknya gitu, seperti itu. Jadi memang nggak harus bisa gambar dan nggak harus bisa menjahit, soalnya juga nanti saya akan membantu bagaimana ya ada tekniknya lah, ada atau metodenya lah gitu. Kalau nggak bisa gambar, saya akan membantu peserta itu dalam bentuk seperti seperti ya ada seperti ya yang kelas yang disebut dengan developing ID. Apa itu developing ID? Itu seperti fashion design satu kayak gitu, tapi untuk pemula kayak gitu. Nanti ada teknisnya khusus ya, baik misalnya memakai kertas transparan atau memakai template kayak gitu, dan yang lain-lain. Jadi tinggal diikutin kayak gitu, tinggal tracing kayak gitu, seperti itu. Dan kalau misalnya nggak bisa ngejahit, itu juga saya akan ajarkan bagaimana cara meng, menerangkan atau membimbing rekanan jahit atau tukang jahit internal kalian kayak gitu. Oke. Itu Nah, ini ada yang nanya. bagaimana cara memverifikasinya dari segi desain kayak gitu. Oke, oke. Ini ada yang Ya, nanya nih, Amel. Amel, aku jawab ya. Program ini terbuka untuk umum atau ada syarat tertentu untuk ikut? Ini terbuka untuk umum ya, Amel. Jadi boleh umum Kak. daftar ke INIFD. Jadi nanti kita kasih nomor teleponnya. Jadi langsung bisa WhatsApp ke situ ya. Atau aku catetin Ya, aja di sini kali. silakan. Nomor teleponnya mana sih? Ya. Nah, aku catetin nomor teleponnya ya. Jadi biar pada bisa langsung daftar. Sebentar. Kalau enggak Mia nanti yang follow up ke mereka kali ya. Nanti pasti aku Gitu. follow up ya. Iya. Nah, terus. Nah, silahkan kalau mau daftar ke nomor itu ya. Siapa tahu aja kan ada yang Iya. langsung mau gercep kan. Mau daftar, takutnya Iya. kalau udah nunggu kelamaan, nungguin aku follow up, terus mereka langsung Keburu pada, penuh kelasnya. lupa gitu. Ya enggak? Iya, betul. Gitu. Atau keburu penuh Nah, terus kelasnya nanti aku kasih bocoran yang kedua ya. Selain itu tuh kita ada made to order class. Nah, kalau ini tuh apa tuh made to order, kan kayaknya nggak semua orang paham ya sama bahasa made to order tuh apaan sih gitu. Iya, iya. Jadi made to order atau made by measure itu adalah salah satu lini atau bisnis dari seorang fashion designer, seperti itu. Mereka itu memang menerima orderan secara personal kayak gitu. Dan juga jadinya bagaimana cara mempersiapkan itu bisnis made by order ini, seperti itu ya.
Jadi mungkin pertama mungkin ya apanya ya infrastrukturnya kayak gitu betul, dan juga perlengkapannya, peralatannya, dan juga teknisnya kayak gitu. Bahkan saya juga akan membantu bagaimana membantu peserta itu mencari networking kayak gitu dari networking tersebut. Mm-mm. Networkingnya siapa aja yang mendukung bisnis net to order kita kayak gitu. Dan bagaimana kita, itu yang paling penting adalah bagaimana kita meyakinkan klien kita secara langsung kayak gitu, seperti itu, secara profesional juga kayak gitu, seperti itu. Mereka datang ya kita langsung mendesain di depan mereka kayak gitu, dan juga terus juga menginterpretasikan kemauan mereka kayak gitu, dan yang lain-lain seperti itu, dan juga bagaimana negosiasi harganya dan yang lain-lain itu ya, seperti itulah yang disebut dengan kelas by order seperti itu. Berarti lebih lebih fleksibel dong ya. Kalau yang ini ya, kalau made to Iya order tuh berarti betul. lebih fleksibel Uh, ya. uh, Lebih banyak praktek sih kalau yang ini, kalau yang made to Oh, order seperti itu. oh kalau made Dan to order juga tuh mungkin lebih banyak. ada juga bagaimana mengenali bentuk badan manusia kan seperti itu. Jadi tak semua manusia itu kan badannya sempurna seperti saya yang ya Mm-mm. seperti itu. Dan dan jadinya ada yang mungkin bahunya turun, tetenya jatuh, terus pangkatnya pinggulnya gede, terus pahanya gede kayak gitu, dan juga itu kan Aduh. harus ada Reja Bustami selamat Reja kan kalau kita kan kalau mendesain kan harus mengemphasize atau menonjolkan kelebihan badan seseorang kan kayak gitu, atau Uh-uh. juga menutupi kekurangan badan seseorang itu, seperti itu. Terus juga nanti saya akan juga mengajarkan bagaimana cara mengukur, dan nggak semua orang kan mengukur yakin dan juga paham bagaimana mengukur. Ya, hai Reza Bustami. Ya, itu Reza Bustami junior lo Hai. tuh nih fashion editor Ya dari Allah, majalah hai. Clara. Junior lo ya tetap ya. Halo Mbak Sesama Devi fashion editor Jara. Mbak ya Devi kita Jara ya. jauh-jauh loh dari Palembang join our event. Tuh Mbak Devi tuh, hai. Siapa? Oh yuk terusin lagi deh, Mbak Devi. Tuh Gaby Evangelis Oh, itu gitu. murid saya juga di kampus. Saya nggak bisa Hai sebutin Mbak Gaby. kampusnya ya. Nanti soalnya mungkin saingan IDFT kali kampusnya. Saya nggak bisa sebutin Aduh. kampusnya. Nggak enak. Nanti Mia nanti dipecat lagi sama bosnya. Yuk, nih apalagi nih. Jangan dong nih, ya Allah. Iya, makanya guys saya kan nggak boleh nyebutin kampusnya ya. Nanti nggak Heeh. etis tuh. Iya, Jadi iya, iya. apalagi ini anginnya enak loh di GBK loh, antara mendung dan juga angin gitu, windy. Kayaknya emang lagi winter kan Jakarta ya. Oh, iya, iya. Tadi siapa lagi tuh? Jarap. Udah entar Jarap aja. itu. Nanti kita kalau kayak gini mah kebanyakan distraction. Mbak Oh, Devi kita dari kalau kayak gini Palembang kebanyakan teman nyapa-nyapa sepertiku. ya. Heeh. Saya Kebanyakan kan nggak distraction. bisa kalau nggak nyapa Iya. kan. Heeh. Nah, terus abis ini ada. Oke, kita balik lagi ya. Ini maklum ya, banyak banyak ini Iya. banyak beloknya kalau kayak gini ya kan. Alhamdulillah. Terus ada lagi pembahasan brand identity. Nah, ini penting nih brand identity nih, karena kalau salah-salah nih identitas brandnya ngaco, Betul. bisa jadi nggak laku Betul. loh. Ya Iya nggak? betul. Jadinya Mm-mm. apa itu brand identity atau Mm-mm. branding atau DNA. Jadi ya setiap seniman apapun ya, contohnya seniman dan pekerja seni, atau mungkin pekerja seni kan kita nggak hanya menjual seni ya Mik ya, ujung-ujungnya kita juga Mm-mm. belajar seni untuk juga menjual kreativitas kita, dan kita bisniskan kreativitas Kreativitas, kita itu betul. kayak gitu. Dan Mm-mm. setiap seni itu ya memang harus kreatif, tapi dan juga paling nggak bisa memadukan antara idealisme dan juga bisnis seperti itu. Nah, itu Dan dia. juga Penting tuh. dan setiap seniman itu harus mempunyai karya yang berkarakter, karya yang Mm-mm. membedakan kita dengan orang lain kayak gitu. Itu yang menonjolkan brand identity kita atau DNA kita seperti itu. DNA Dan DNA tuh itu paling penting harus tuh ya. dari Heeh. awalnya itu harus kuat, emang harus kuat, harus mantap, dan harus Betul. yakin kayak gitu ya, seperti Mm-mm. itu. Bagaimana cara membuatnya atau mengkreatnya atau mengpredikannya, itu juga emang harus
harus harus ada ilmunya juga, dan juga harus Mm-mm. ya dipelajarin kayak gitu, seperti itu. Dan juga Iya betul. itu memang ya perlu proses ya, seperti itu nih, kayak gitu. Jadi nanti saya akan ajarkan ya bagaimana kalau yang udah punya DNA atau brand identity itu nanti dimantapkan kayak gitu. Ada ponakan saya tuh Anindya Livia, dan juga mahasiswa saya Lilian Liwensky, dimantapkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum merasa punya brand identity, itu nanti saya ajarkan bagaimana cara membuatnya kayak gitu. Jadi brand identity fashion itu kayaknya harus lebih spesifik ya, seperti itu kayak Iya. gitu. Baik dari mungkin dari nama brandnya, terus dari logonya, dari color scheme-nya, dari potensial marketnya kayak gitu, dari SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat kayak gitu, atau dan dari yang lain-lainnya lah, insya Allah kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi emang ini penting banget. Jadi nanti ini bakalan dibahas ya Uh-uh, sampai detail tentang masalah ini, tentang brand identity. Karena uh-uh, emang brand identity ini iya, benar-benar emang asal mulanya nanti kita mau bikin brand itu dari mana sih gitu. Jadi nggak ngasal tiba-tiba iya betul. tiba-tiba bikin brand aja gitu. Padahal kita nanti nggak tahu Iya, ujungnya mau kemana, arahnya mau kemana. Nah kadang kan harus suka kayak berdasarkan gitu ya. riset-riset Kadang juga. tuh orang suka nggak tahu. Oke, Mm-mm, gue mau jualan baju muslim gitu tapi nggak tahu arahnya kemana. Jadi semua gaya baju iya, muslim jemplok di situ. Kan suka banyak yang kayak gitu. Terus nggak tahu ini brandnya arahnya kemana, iya. mau ke arah arah luxury kah, atau mau ke arah ready to wear kah, gitu-gitu kan? Atau mau ke arah yang lebih Iya, casual terus atau gimana? saya juga apa? Saya juga ingin mengencourage itu, misalnya kalau misalnya ada Patricia mahasiswa saya, terima kasih untuk sudah join. Saya juga mau mengencourage bahwa peserta harus berani gitu mengambil resiko gitu, atau berspekulasi kayak gitu, membuat membuat produk yang beda dengan orang lain kayak gitu. Misalnya contohnya contoh paling dekatnya khusus kopi gitu, atau khusus lingerie kayak gitu, atau khusus kacamata gitu, atau khusus kaos kaki kayak gitu, segala macam kayak gitu, atau khusus sarung tangan kayak gitu, segala macam gitu. Jadinya ya itu yang saya mau ajarkan kayak gitu. Itu Nah ada ini ada yang nanya lagi, ada cara daftarnya kemana? Aku WA ya, iya daftar nanti ke ya nomor ini ya. nanti dia tinggal follow up. Ah, bentar aku sekalian catetin biar pada nanti kalau yang pada ini kan siapa tahu mau langsung nyatet ya Nek, ya nggak sih? Sekarang kan Iya orang-orang suka pada betul. begitu. Itu ada Mbak Reti Sellia ya. Terima kasih udah join Hai Mbak Reti. semuanya. Tulisan IFC Bandung, Mbak Reti dari IFC Ya ampun, Bandung. hai jauh-jauh ya. Iya, Nah, ke nomor itu kalau mau Mbak daftar lanjut ya. nih boleh. Ya, Nah, terus kita lanjut nih ya, Say. Abis ya, brand identity yang tadi memang penting banget, ada lagi yang nggak kalah penting. Ini semuanya sebenarnya penting-penting sih. Jadi sebenarnya tuh kita ada, Insya Allah. ya nggak sih? Kita ada 6 pembahasan ya, dan ini semuanya penting-penting. Iya, Nah, iya. salah abis itu ada lagi trend forecasting application. Oh, Nah, kalau ini nih apa nih? iya. Trend forecasting application. Mungkin Ya banyak yang jadinya nggak ngerti ya apa? bahasa-bahasa fashion ya. Iya, jadinya saya akan mengajarkan peserta itu bagaimana cara menelaah tren kayak gitu, menganalisa tren, terus membaca Hmm. tren, dan bahkan menginterpretasikan dan berspekulasi pada tren. Apa itu tren? Tren kan kecenderungan kan, atau prediksi seperti itu ya. Ini kalau prediksi ataupun kecenderungan atau ramalan itu, kalau ramalan hujan adalah biasanya pagi sampai sore, siang itu jam 2 atau jam 3 itu panas, jam 3 ke atas itu hujan. Itu akhir-akhir ini kan ramalan Oh hujan iya kan kayak iya gitu. iya. Tapi kalau ramalan fashion kan, atau prediksi fashion kan, itu banyak, dan juga banyak informasinya kayak gitu, terus kayak gitu. Nanti juga bagaimana prediksi fashion itu kita interpretasikan dalam koleksi kita kayak gitu, dalam karya kita seperti itu. Terus terus juga apa yang harus kita ambil atau kita interpretasikan. Apa itu interpret? Interpret adalah kalau bahasa Indonesia yang inggil adalah pengejawantahan atau menginterpretasikan kayak gitu. Menginterpretasikan beda dengan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu
itu lugas ya, kalau menginterpretasikan itu ya ada unsur subjektivitasnya kayak gitu. Itu saran saya aja, karena itu sangat menyenangkan sekali. Soalnya saya dosen trend forecasting juga kayak gitu, seperti itu. Oke, oke. Jadi walaupun kita Ya, cuma sekedar bisnis fashion, tapi kayak trend forecasting tuh harus tahu ya. Ya Trend betul. fashion Jadi tuh kan harus nanti ada tahu ya. perusahaan-perusahaan trend forecasting kan yang kita telaah, misalnya WGSN ataupun Vogue.com kayak gitu, ataupun Pantone dan yang lain-lain seperti itu. Dan juga dari situ kita dapat inspirasi yang banyak nih, seperti itu. Bagaimana bentuk baju laki-laki, bagaimana siluet, contohnya laki-laki ya, siluet baju laki-laki, siluet warna baju laki-laki, terus motif baju laki-laki, looknya baju laki-laki gitu. Mungkin untuk spring summer 21 dan 22 gitu. Itu nanti kita akan sering menelaah ke sana dan menginterpretasikan informasi tersebut dalam karakter kita kayak gitu. Itu dari Palembang bisa ikutan apa hanya di Jakarta aja tuh? Ada pertanyaan. Nah, oh ya, ini aku jawab ya. Di Palembang apa bisa ikutan atau cuma di Jakarta aja? Ini online kelas ya, jadi di seluruh area bisa ikutan. Mau di luar negeri, mau di Jakarta, mau di Palembang, semuanya bisa ikutan karena kita emang online kelas ya, gitu. Jadi emang kebetulan karena ini malah lebih teori, maksudnya ada sih prakteknya, tapi banyak teorinya juga. Jadi kalau misalnya secara online pasti bisa dimengerti gitu. Jadi walaupun online tapi ini gampang dimengerti ya. Insya Allah. Iya. Nah ini ada yang nanya, Kenny, short course-nya ini mulainya kapan sih Miss gitu. Nah mulainya ini kita di Maret ya rencananya ya. Untuk tanggalnya sih nanti kita menyusul, tapi rencananya emang kita di Maret gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar, yuk masih sempet banget nih Kenny yang mau daftar. Kenny itu studentnya kita. Oh iya. Tapi pasti pengen dapat ilmu lebih deh dari INFD. Gitu. Ya ada historical reptiles tuh. Aku follow INFD dari 2017 banget. Mau daftar di mana tuh? Alhamdulillah tuh. Oh ya ampun seneng banget. Ini maksudnya mau daftar sekolah di INFD atau mau daftar short course? Kalau daftar short course sih tadi aku udah sempat. Dua-duanya dong. Oh dua-duanya ya. Nah belajar kalau mau dulu daftar... di short course baru. Kalau mau daftar short course atau misalnya mau daftar sekolah di INFD, sama ya di nomor yang aku tadi udah kasih itu, bisa daftar di situ. Mungkin bisa di scroll ke atas atau mungkin mau aku ketikin lagi nih. Nah, nomornya sama yang 081806493188. Nah, kalau mau daftar ke situ ya. Jadi silahkan yang mau daftar bisa lewat WA, mau daftar sekolah di INFD, mau daftar short course ke nomor itu. Karena emang di INFD ini selain short course-nya cuma selingannya kita lah gitu. Sebenarnya INFD sendiri sih kita kelas fashion design gitu. Oh, ini minta diketikin lagi. Ya udah aku ketikin lagi ya, Mbak. Nama alamat emailnya juga kali, alamat emailnya. Oh iya, nih aku catetin ya emailnya. Nih aku catetin nomornya dulu ya. Salah deh tuh kan. Bener deh. Ya, gimana 0818. Sebentar dong ya, Nek. Sebentar. Iya, Mbak Desi, terima kasih. 081806493188. Oh, bener dong. Masku yang ganteng, aduh kalau dia sih selalu ini ya, selalu ganteng ya. Insya Allah. Aku pin aja deh nih, tuh ada yang komen, dipin aja deh katanya gitu. Ya udah aku pin tuh nomornya ya. Nah, silahkan kalau mau hubungin bisa ke nomor itu, silahkan di WA. Ya. Mbak Jarap jadi bisa lihat di pin ya. Yuk daftar yuk Mbak, kita ikutan rame-rame sama Iwan Toha, pasti bakalan seru deh. Kalau sama kelas Iwan Toha ini pasti bakal seru banget karena dia itu rame. Udah gitu dia nggak pelit ilmu, yang nomor satu sih itu. Dia nggak pelit ilmu, dia rame, dia bener-bener emang mau ngejawab semua pertanyaan kamu. Walaupun dia udah famous tapi dia bener-bener down to earth banget.
Jadi dia nggak pernah yang, Amin. ya Itu kan kan, nggak pernah acting, yang, berakting. nggak pernah Sebenarnya yang, acting lagi, sebenarnya aduh acting. kok acting sih, Contoh aku itu udah acting acting. loh. Enggak, Humble acting tuh aduh ya kata sebenarnya, Harry, mas berkaki jenjang. ya, Itu ya. baca mas berkaki jenjang. Nah, tuh. Mas bagi Terima jenjang kasih kaki atas bener banget, kakinya jenjang bener ya. Pokoknya kalau urusan penampilan itu pokoknya nggak bakal salah deh. Kalau sama Mas Iwan, pokoknya Oha. walaupun tinggi cuma 171 kelihatan kayak 179 ya Itu dia Mia. makanya ya kan, itu yang penting itu gimana cara tampil yang bener. Itu juga pasti bakal diajarin. Iya nggak sih? Nah, itu kan Iya, iya, bagian iya. dari satu kesatuan untuk kita bikin. Branding Ya diri. kan, branding, Branding fashion diri. bisnis itu tuh Branding juga diri. satu kesatuan Iya. juga dalam hal styling tuh juga penting gitu loh. Nggak Iya. mungkin kan kita Ya mau ada jualan Dwi tapi Laras. kita nggak tahu style, fashion. Iya, Pasti bakal iya. ngaco gitu. Jadi emang pasti penting juga tuh gitu. Jadi kalau penampilan gurunya Tuh. aja dilihatnya nggak fashionable, ragu-ragu deh kayaknya ya Nggak kalau lihat belajar. kan? Iya. Ya, ya nggak sih? Siapa tuh Ya bisa kan? sebut nama nggak? Siapa dosen Enggak, yang nggak jangan dong. fashionable nih? Siapa dosen yang nggak fashionable bisa sebut nama nggak? Ada Jangan Yowan, dong, Sinatku gak apa-apa, jangan. Yowan. Dilarang julid di Ayo sini. Bu, kita lanjutkan. Lanjut yuk. Aduh nih, lama-lama nih Iya, kalau udah iya. berdua nih kadang suka suka ini ya, suka gimana-gimana gitu. Tadi udah sampai pembahasan Iya, yang trend forecasting application, iya. ya kan? Nah, terus ada lagi. Nah, ini nih pasti banyak banget yang pengen tahu. PR, event, sama promotion. Nah, ini pasti Oh penting iya. banget. Gimana sih baju kamu nih Jadinya bisa apa? kejual? Jadi kan kalau kita sudah mempunyai brand kayak gitu, atau juga kita sudah apa menjalankan bisnis kita kayak gitu, dan juga apa baru mulai, gitu kita butuh untuk publikasi dan promosi ya. Publikasi itu beda dengan promosi ya. Kalau promosi itu event kayak itu, atau ya event ya, bukan event ya, event ya, Event. event ya, bikin acara kayak gitu ya, misalnya Nggak boleh kita salah ya ngomongnya. buat membuat apa launching produk kayak gitu, atau fashion show, atau press conference kayak gitu, atau bikin apa koleksi mini collection kayak gitu, dan yang lain-lain kayak gitu gitu. Dan juga kita publikasikan melalui media-media kayak gitu, seperti itu. Jadi kita bikinnya ya, saya juga akan mengajarkan para peserta itu bagaimana membuat sebuah event fashion kayak gitu, seperti itu. Contohnya mungkin capsule collection kayak gitu. Terus bagaimana memperkenalkan our capsule collection ini atau koleksi ini ke media kayak dalam bentuk press release atau juga press conference kayak gitu, siapa aja yang kita undang, dan juga rekanan-rekanan dalam membuat event kita itu siapa aja kayak gitu, segala macam gitu. Dan juga terus bagaimana caranya menjawab pertanyaan wartawan kayak gitu, seperti itu. Oh. Daftar-daftar pertanyaan apa yang umumnya sering ditanyakan oleh wartawan mode kayak gitu-gitu, dan yang lain-lain seperti itu. Dan juga tidak hanya itu ya, mungkin juga kita juga harus memang betapa pentingnya kita harus mempunyai hubungan yang sangat mesra dengan media kayak gitu, karena media ada aset kita. Saya dan Mia itu mantan orang media kayak gitu. Kami hubungannya sangat mesra dengan fashion designer. Kayak demikian juga sekarang saya fashion designer juga harus mempunyai hubungan yang mesra dengan media kayak gitu, seperti itu. Bagaimana kita maintain hubungan kita dengan media itu seperti apa sebaiknya kayak gitu-gitu, dan itu akan saya ajarkan itu. Jadi itu bakal diajari detail ya. Iya. Nah, ini Mas Iwan ada yang nanya nih, Say. Fajar, udah sering nyobain macam-macam cara bisnis dari Google sama dari YouTube, tapi realitanya beda gitu. Nah, kok kayak gini nih, apa nih yang bakal ngebedain? Karena memang bener sih, jujur sekarang YouTube,
apa misalnya cuma tinggal Google aja orang udah bisa langsung dapat ilmu kan apa yang mereka cari gitu, tinggal di search tiba-tiba ketemu. Ya, Nah, secara kalau misalnya ikutan short course ini mereka harus bayar dan bayarnya juga mungkin lumayan gitu kan. Nah, terus tapi apa sih yang bisa mereka dapat dan apa sih yang benar-benar bisa ngebedain kalau misalnya mereka dapat dari YouTube sama mereka ikutan short course gitu? ya kalau misalnya belajar dari YouTube kan belajarnya kan juga kurang interaktif ya media dan juga kurang Oh iya, kurang benar. Nggak ada interaktif interaktifnya gitu. ya. Nggak ketemu langsung nggak ketemu langsung dari expertise-nya kayak gitu, nggak ada sharing pengalamannya kayak gitu. Iya, Karena betul itu betul mungkin betul juga betul. nggak ter-encourage atau terangsang untuk membuat tugas-tugas kayak gitu segala macam gitu. Nggak ada review tugas kayak gitu, Oh nggak iya ada evaluasi betul. tugas dan yang Iya iya. lain-lain gitu segala macam gitu. Jadinya ya kalau walaupun hanya kursus kayak gitu atau short course itu pasti insya Allah ya akan ada tugas kayak gitu, dan tugas-tugas ini saya buat sedemikian rupa, saya kemas sedemikian rupa untuk mengakomodir atau memperkuat our short course ini kayak gitu. Jadi itu beda lah pastikan dari YouTube sama dari short course ini kan seperti itu. Dan juga ya pasti nanti dari INFP juga kan akan ada sertifikat kan, dan sertifikat itu yang bisa kalian Betul. lebih percaya diri Iya. dalam menjalankan bisnis ini kayak gitu. Dan juga kan akan ada banyak catatan not atau catatan-catatan yang langsung dari saya kayak gitu, dan juga bisa kalian praktekkan secara langsung atau di rumah Iya, betul betul. ini secara langsung. Terima Betul. kasih Mbak Devi, jawabannya cerdas kata Mbak Devi gitu. Bener nih Mbak I Mbak love Devi, Mas bener Beb. pas ya. Emang iya sih, karena kan kalau misalnya kita cuma dapat dari YouTube, itu kan kita cuma ngelihat ya. Kita cuma ngelihat, tapi kita bener-bener nggak dapet ini yang kita lihat ini bener-bener nanti dipraktekin itu jalan nggak gitu kan. Karena kan Ya, pasti gitu. Tapi kalau secara kita ikutan short course, emang ada pengajarnya. Di situ selain bisa interaksi, kita kan juga bisa dapat tugas yang itu tadi ya, seperti kamu bilang ya, tugasnya nah bakal di review gitu. Nah di review ini kan jadi kita bisa tahu skill kita tuh sampai mana sih gitu loh. Skill kita tuh kira-kira yang kita jalanin ini udah bener atau nggak taunya perlu dibenerin gitu ya kan. Sama ini kan kalau misalnya cuma dari YouTube nggak ada yang ngebenerin ya say, ya nggak? Iya betul, Gitu. agak di review. Ada yang Ariati, terima kasih bergabung. Ya. Nah, ini ada yang nanya lagi, lagi. jamnya tuh pagi atau siang atau sehabis jam kantor. Nah, kebetulan karena ini memang kelas singkat, hanya sekitar 1 bulan, jadi emang kita tuh ambil kelasnya dari agak padat ya, saya dari pagi sampai sore ya. Ya, Pagi sampai sore 2 kali 1 minggu. Terus istirahat dari 1 sampai 4 kayak gitu. Jadi kita 2 kali 1 minggu. Nanti rencananya harinya di Senin sama Kamis. Gitu. Jadi kalau yang mau ikutan, ya kalau misalnya ngantor mungkin ya bisa di-slip-slip dikit lah, nggak apa-apa gitu kan. Atau cuma Senin sampai Kamis gitu. Kalau misalnya emang yang pengen banget belajar fashion business, emang sekarang sih saatnya untuk mulai daftar, terus bisa dapat ilmu nantinya dari Iwan Toha, karena ya emang kita ngajakin Iwan Toha emang bukan yang sembarangan orang juga sih yang kita ajakin gitu, karena emang dia sudah berpengalaman di bidangnya, di bidang bisnis iya, di bidang pengajar fashion juga iya, jadi pasti otomatis tuh nanti cara penyampaian pengajaran itu pasti enak banget. Karena kan satu lagi ya, kalau misalnya gurunya nggak enak, itu pasti nerimanya juga kadang nggak ngerti, kadang malas nanya. Siapa tuh Aduh, udah mulai deh ya. Dong. Enggak, macam waktu gue di SMA, kalau guru-guru sekolahan kan suka kayak gitu buang kan. Buang body lagi SMA. Kamu udah tahu SMA aja waktu di industri dong. Ya Allah, di industri. Siapa? Enggak, kalau di industri, kalau di dunia pekerjaan kan ya udah namanya juga kerja ya, gitu kan. Pasti kan kita pasti senang. Tapi kalau namanya sekolah, kita pasti kan diajarin. Kalau diajarin, kalau namanya guru tuh kadang gurunya nggak enak, lagi kayak zaman dulu SMP SMA ya, gurunya tuh kadang udah tua-tua gitu, mau nanya galak gitu, males kan jadinya, yaudah deh glek-glek aja terima pengajarannya gitu. Nah kan kalau gurunya seru kayak gini,
Iya nggak sih? Kalau gurunya seru kan pasti Insya kita pasti mau Allah. nanya, ya nggak sih gitu. Dan ini nggak ter nggak ada batas umur atau apapun itu nggak ada ya. Jadi ini terbuka untuk siapa Ini aja. nih, maaf, maaf nih ada historical replies. Ya, reptiles itu mau tahu hal itu harganya dia langsung japri aja ntar Oh habis iya, ini ya. kalau mau tahu harga langsung Ya, japri aja ke nomor tadi ya. ya kalau Mia juga yang Mm-mm. follow up deh tepatnya habis ini. Iya, nanti pasti ini. Nanti pasti kita langsung follow up ya. Kalian bisa langsung, Ya, langsung bakal kita kasih tahu deh. hai Mbak Nunu. Mm-mm. Nah, itu kata Mbak Devi tuh. Iya, beda kalau bisa nanya langsung dapat ilmunya tuh. Bener banget Mbak Devi. Iya, Karena kalau cuma sekedar dari YouTube kayaknya kita kentang ya istilahnya ya. uh, ya, itu Mbak Nunu Mm-mm. itu. Dan lagi nih yang Hai Mbak yang Nunu. pembahasan kita selanjutnya. Yuk kita langsung bahas Yuk lagi pembahasan ya. kita selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu, nah ini yang paling penting banget di masa pandemi ini ya. Pasti namanya bisnis, nggak cuma fashion aja sih gitu. Pasti itu banyak yang nggak survive, ya kan? Kita lihat deh brand-brand gede aja banyak yang mendadak tutup sekarang, ya nggak? Kita kan pastinya nggak mau dong kayak gitu kan, saya. Udah kita baru mulai bisnis di masa pandemi, tiba-tiba mau nggak mau karena kita nggak tahu cara ngelolanya atau gimana gitu-gitu, tiba-tiba akhirnya mau nggak mau jadinya bangkrut, tutup. Nah, Iya di betul. sini nih kita nih ada pembahasan gimana sih cara survive di tengah masa yang lagi sulit gitu. Nggak cuma pandemi aja deh. Banyak nanti bakalan ada masa-masa sulit selanjutnya, nggak cuma pandemi. Ya nggak sih? Ini emang benar-benar Iya pandemi ini betul. Iya benar iya. pukulan buat kita semuanya. Tapi nanti pasti suatu hari entah kapan mungkin bakal terjadi lagi yang kayak gini. Nah, namanya bisnis fashion, apalagi fashion gitu kan. Mungkin orang melihatnya, fashion is not the most important thing yang mesti kita keluarin uangnya untuk itu gitu. Paling orang pasti mikirnya nomor satu adalah makan di masa pandemi ini ya enggak. Tapi jangan Iya. salah gitu loh. Kalau kalian mau bisnis fashion, jangan kecil hati juga. Ini bisa kok tetap survive. Nah, ini tuh mungkin dikasih bocoran sedikit ya sama si Ivan. Iya. Bakal apa sih yang dibahas nih di Iya. sini? Jadi kan memang apa gejala-gejala banyak dari ya teman-teman saya mereka kebanyakan ya mereka sudah menjalankan bisnis alhamdulillah lancar tapi dengan adanya pandemi ini bisa itu tersendat dan juga barang dagangan tertutup gitu seperti itu merchandising tertutup seperti itu dan juga selain itu juga mungkin daya beli turun Betul. terus juga ditambah mungkin selain daya beli turun mungkin bisnis bisnis papan ya baju seperti itu lagi tidak lagi diprioritaskan yang dibisniskan adalah bisnis yang perut dulu begitu atau makan dulu seperti itu dan lain kayak gitu dan juga memang saya ingin memberikan visi atau membuka visi bahwa kalian tidak sendiri kayak gitu kita juga Ya, sama-sama itu paling penting itu, kayak betul. gitu ya. Kita sendiri kayak gitu dan juga nanti saya akan kita mungkin saya akan mengajarkan mungkin bagaimana merepositioning repositioning DNA kayak gitu atau merepositioning yang disebut dengan harga kayak gitu repositioning potensial buyer kayak gitu repositioning desain dan yang lain-lain seperti itu insya Allah ya itulah yang saya akan ajarkan kayak gitu atau bagaimana memanipulasi barang yang menumpuk dari segi mungkin dari segi Nah, betul. bisnis maupun dari segi mengaplikasikan sustainability fashion gitu atau ethical fashion dan yang lain-lain kayak gitu. Kalau dari ethical sustainability fashion kan bisa upcycle recycle atau juga bahkan mendonasi dan yang lain-lain gitu. Kak Ikhwan mix and match bajunya yang akan di lebaran ini kayak gimana mungkin walaupun hanya via video call tapi kan pengen kelihatan utuh. Oh iya nanti kita bahas ya tren atau tendensi baju lebaran ya
Ya, Terima kasih atas kesempatannya, atas pertanyaannya. iya, Mbak Iya, iya. Nunu, ini nanti di sini nih masa tentang mix and match baju, styling, ini juga akan dibahas kok di pembahasan shortcut fashion business. Jadi nggak cuma pada saat lebaran aja, semuanya nanti juga bakal kita ajarin sih gitu. Karena emang tadi yang sempet, mungkin Mbak Nunu belum join tadi ya, jadi tadi masih sempet kita bahas tuh kalau misalnya Ya, mix and match, styling, mix and match color itu juga menentukan untuk di fashion business. Jadi nggak cuma untuk penampilan kita sehari-hari aja, tapi juga nanti kalau misalnya kita mau berbisnis itu juga penting banget gitu sih. Jadi itu nanti diajarin juga sih. Jadi kita join, Mbak Nunu join aja di short course-nya kita. Nanti bakal di situ dibahas juga kok. Jadi nggak bakalan salah gaya. Emang sih cuma video callan aja, tapi emang tetap sih kita harus tetap tampil ya, Nek. Ya nggak sih? Lihat dong Mas Iwan tuh, walaupun cuma live IG secara virtual kayak gini, tapi tetap kan nggak bisa dong yang sekedar biasa-biasa aja bajunya, nggak harus tetap kece, harus tetap saya tidak pernah matching, harus downgrade, saya tetap tidak pernah ya harus tetap downgrade, stylish, iya kan? saya tidak pernah downgrade Kayaknya hidup kalau sampai saya. iya, kalau sampai salah warna, sampai salah gaya, aduh itu haram hukumnya ya. Haram hukumnya untuk orang fashion, ya enggak? Eh, eh, Mm-mm. Sesuai dengan salah satu vision quote saya, bergayalah atau pulang saja. Tidak bergaya, Anda bukan siapa-siapa, Ikhwan Toha. Ya ampun nih, keren banget tuh. Eh, eh, Harus rahasia, say. Oh, harus banget Mbak Iya, Devi. betul. Harus banget. Heeh. Nggak usah mikir bentuk badan, warna kulit, muka cantik atau enggak, itu sebenarnya nggak penting. Itu nomor kesekian. Tapi yang paling penting adalah gimana sih kita bisa mix and match yang benar dalam berpakaian. Kita harus sesuai sama bentuk badan, sesuai dengan warna kulit gitu, sama sesuai juga dengan karakter gitu. Jadi kalau misalnya karakternya, Iya, ya kan karakternya mungkin feminin, tiba-tiba pakai baju yang edgy, nanti kelihatannya jadi nggak pede. Kalau nggak pede itu pasti ya, bakalan nggak bagus. Nomor satu pede juga sih, ya nggak? pede dan yakin. Pede dan Ya, yakin. Tuh selalu yakin. mempesona, always style. Oh pasti. Mm-mm. Ya katanya Mbak Ini Nunu. bahas yang itu selanjutnya. Bahasa Nah, selanjutnya. ini sebenarnya udah dibahas semua loh, Say. Ini udah semuanya pembahasannya udah. Jadi pembahasan kita itu nanti dari 6 subjek yang Pokoknya tadi. gini nih, jadi tadi kita menyambung yang koleksi lebaran itu, mungkin Mm-mm. juga saya juga akan, kayaknya ada deh, saya lupa deh, bagaimana mempreparekan koleksi kayak gitu, kalau koleksi misalnya, kalau sebentar lagi lebaran nih, gitu, jadi sebaiknya koleksi itu sudah siap beberapa bulan sebelum lebaran kayak gitu, jadi mundur kan, jadi bikin koleksinya itu mundur itu berapa bulan, terus juga komposisi antara atasan dan bawahan, kenapa harus banyak atasan dan juga bawahan kayak gitu, macam gitu. Dan juga bagaimana bagaimana tren baju lebaran yang akan datang itu juga kita akan bahas, maksudnya akan itu salah satu contoh pembahasannya ya, kita ceritain. Dan juga yang yang menyambung juga tadi pada merchandising gitu, merchandising menumpuk, mungkin salah satunya bisa membuka garage sale kayak gitu, atau juga Betul. bisa ikut bazar, tapi kan juga harus ada perbandingan antara besarnya space dengan dengan jumlah merchandising kayak gitu, jumlah koleksi yang kita jual kayak gitu, macam gitu. Dan juga harus ada target kayak gitu, jadinya bagaimana menghitungnya, kalau misalnya bazar ya dalam 2 hari bayarnya 1 juta, dan kita harus balik misalnya satu hari paling nggak 500.000 atau 7,5 lah kayak gitu, paling nggak nutup doang. Terus ada cara-caranya kayak gitu sih. Jadi semuanya diajarin ya di sini. Jadi Iya. walaupun ini short course-nya lumayan singkat 1 bulan, tapi ini paketnya tuh komplit banget ya dibahas di sini. Jadi benar-benar untuk yang dari kalian yang from the scratch mau bikin bisnis fashion, itu nanti diajarin di sini. Jadi from the scratch mau mulai bisnis fashion, bener-bener nggak tahu gimana caranya, bingung, takut mau terjun, mulai terjunnya tuh startnya dari mana, bingung. Nah, ini bakal diajarin banget dari awal,
sampai nanti bisa bikin gitu. Dari sisi bisnisnya nih Iya, benar-benar nanti tuh diajarin di sini gitu. iya. Nah, Jadi jadi gini ya, Pi, ini mm-mm, juga mungkin salah satu rasa keprihatinan kita berdua gitu. Dan kebanyakan kan sekolah atau kursus ataupun kuliah mode itu orang identik dengan seni kan, desain kayak gitu. Tapi mm-mm. tapi maksudnya sebuah desain itu harus mempunyai sebuah desain atau sebuah seni itu juga kan harus bisa dijual kan kayak gitu. Iya, Itu kan ada, betul. maka that's why ada jurusan fashion business kayak gitu sebenarnya. Jadinya kalau misalnya Mm, ya bagaimana cara menjual desain kita, kita juga harus tahu bagaimana cara berbisnis desain ini, bagaimana kita menjual seni kita, kita juga harus tahu mendalami bisnis bisnis seni ini kayak gitu segala macam. Dan memang semuanya ada seninya ya seperti itu. Dan juga betul. soalnya terus terang fashion business itu banyak yang orang berpikir bahwa itu tidak perlu, padahal sangat perlu dan juga maksudnya sangat perlu dan juga peluangnya itu sangat banyak, baik nanti peluangnya sangat banyak itu baik untuk membuka bisnis atau untuk bekerja di industri kayak gitu. Jadi fashion bisnis itu juga sangat luas kayak gitu seperti itu. Mm-mm. Karena Kita gimana mau pun kasih tahu juga, seperti itu ya. iya, jadi kalau misalnya kalian udah belajar fashion design tapi di sekolahnya nggak ada jadi fashion business, itu pasti bakalan nanggung sih gitu. Karena untuk kalian terjun ke dunia bisnis fashion tuh kalian akan bingung mulainya gimana. Padahal basic fashionnya udah punya gitu kan. Untuk ke desain fashionnya udah Iya, iya, bisa, untuk ngejahit bajunya udah bisa, untuk iya, konseptingnya udah bisa. Tapi untuk masarinya iya, bingung. Nah, ini nih yang banyak nih. iya, Nah, makanya kan betul, kalau di betul. INFD tuh kita Bahkan 1 tahun udah diajarin juga kelas fashion business, tapi di short course ini materinya berbeda dari yang lebih diajarin di panjang. yang diajarin di kelas gitu. Jadi kalau walaupun mungkin Bahkan kalian student bahkan di nih INFD, kalau misalnya kalian student di INFD, eh, bah, kalian juga tetap bisa ikutan kelas ini karena materi yang diajarin itu beda dengan yang ada di kelas INFD gitu. iya. Apalagi pengajarannya Bahkan kan nih, juga. jadi kan gini, jadi kan kalau fashion design kan kebanyakan kan emang kan diajarin desain yang idealisme ya. Sementara kalau saya salah satunya kayak saya ingat ya, saya propose ke Mia kayak gitu ada sub course kita, sub khusus kita adalah design for fashion design, design for fashion business kayak gitu. Jadinya Hmm, bagaimana mendesain koleksi yang komersil gitu, yang memang yang komersil, yang juga yang komersil, yang juga tidak idealisme dan juga ya, sangat detail dan juga sangat diingini oleh awal potensial buyer secara luas gitu dan yang ya lain-lain lah. betul. Iya, karena memang kalau misalnya kalian jadi fashion designer aja, tapi kalian idealis, pasti akan susah untuk ngejualnya. Nah, makanya kalian nih poinnya kemana nih? Emang cuma sekedar mau jadi fashion designer aja yang idealis sesuai dengan passionnya kalian, atau memang tujuannya mau mau go to business? Nah, kalau go to business emang mungkin seperti yang Mas Iwan tadi bilang, mengesampingkan idealisme, tapi harus tahu yang ini target marketnya kemana, ngikutin market gitu-gitu sih. Nah, makanya emang pelajaran fashion business itu perlu gitu sih. Walaupun mungkin kesannya mungkin seperti tadi Mas Ivan ya, banyak yang anggap kayak nggak penting. Padahal sih ini penting banget gitu. Banyak yang ngerasa Iya betul. marketing gue udah bisa sendiri, nggak usah belajar mahal-mahal juga gue bisa sendiri kok. Marketing itu udah kayak otodidak, belajar dengan sendirinya. Gue Iya, bisa jualan makanan sukses gitu, tapi belum tentu di jualan baju itu sukses gitu loh. Karena kan gimana pun juga yang tadi itu banyak perintilan-perintilan detail kayak DNA, kayak misalnya yang tadi introduction to fashion, made to order, PR event, itu kan juga makanya penting gitu. Makanya diajarin lah di short course ini gitu. Walaupun di kelas INFD yang one year intensif memang diajarin juga sih, ada kelas fashion business memang ada, dan memang kalian juga bisa langsung terjun ke bisnis kalau iya, misalnya belajar one year intensif di INFD. Tapi materi yang dikasih sama Mas Iwan ini beda dengan yang ada di
kelas INFD. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat materi yang beda, yang lebih komplit lagi, nah, dan kalian mau lihat dari segi pandang Mas Ikhwan sebagai fashion entrepreneur seperti apa di fashion business, nah kalian bisa join dari kelas ini, gitu. Iya, ya. Mm-mm. Pokoknya juga kalau kita ngebisnis kan juga all about trial by error kan gitu, dan juga harus juga berani ambil resiko spekulasi dan yang lain-lain, itu juga bagian dari bisnis seperti itu kayak gitu. Nah, ini ada historical Betul. skills ya, bisa banget nyari target market, dari Nah, iklan apa saja tetap bisa. iya. Ya, Nah, mungkin seperti yang tadi Mas Iwan sempat bahas kan, pasti misalnya kalau di bisnis fashion itu mungkin ada barang-barang yang tertimbun karena selama ini belum kejual. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana ngatasinnya, ya kan? Supaya barang itu nggak cuma kebuang gitu aja, terus jadi nggak up to date lagi. Karena kan namanya fashion kan memang selalu up to date ya, gitu. Nah, ini gimana caranya? Nanti tuh bakal diajarin juga di situ. Jadi supaya kalian tuh nantinya kalau misalnya di tengah-tengah bisnis itu mandek dalam artian susah lakunya baju-bajunya, nah, nanti di situ tuh bakal diajarin ini mesti diapain gitu loh, mesti diakalin gimana, karena nih agak tricky ya kalau ada masalah kayak gitu ya. iya betul. Nah, ini ada yang nanya lagi, susah banget nyari target market, ngandelin ads, iklan apa aja tetap susah. Nah, ini bisa nih dapat ilmunya di sini, ya nggak sih? Jadi mulai nanti kayak misalnya target sosial media, bagaimana cara mengolah sosial media itu juga diajarin ya saya di sini. Iya, terus juga Jadi apa? supaya nantinya Gimana tuh, sih? Kembali ke DNA-nya juga ya sih ya. Kalau kita cari betul. apa target market kayak gitu, atau mungkin review-review terus atau trial by error terus, atau melihat ini apa kompetitor langsung atau kompetitor tidak langsung Iya, kayak gitu. Itu betul. kita semuanya harus tetap review dan review kayak gitu seperti itu. Itu Mm-mm. sangat penting sih buat ya, saya pernah juga di posisi Nah, kayak iya gitu betul. apa, dan juga ya kan harus ada kesesuaian semuanya ya, dari segi Mm-mm. harga gitu. 4P lah, kita kembali ke 4P ya, people, price, promotion, dan juga lagi apa, Oh, oke, oke, people, oke. price, promotion, dan place kayak gitu. Itu 4P itu yang kita harus pegang. Mm-mm. Bahkan sekarang tidak hanya 4P, katanya ada 7P katanya, seperti itu. Jadi saya akan cari juga soal itu. Oke, nah jadi emang ini Ya, dibahas lengkap banget di sini. Jadi kalian bisa langsung nanya di nomor yang tadi. Kalau mau nanya lebih lanjut, nanyanya bisa ke situ. Tapi sebenarnya ya di obrolan kita sore ini tuh udah banyak banget loh kita kasih bocoran loh, Say, ya enggak? ya, Jadi kalian tuh paling nggak bisa dapat gambaran nantinya tuh bakal belajar apa aja sih di short course-nya INFD sama Iwan Toha nih di fashion bisnisnya kayak apa aja sih gitu. Karena kan pasti mungkin masih banyak yang bingung sekarang mau ngeluarin uang untuk short course. Aduh, kayaknya agak berat ya gitu. Pasti deh, karena di masa pandemi ini namanya ngeluarin uang pasti agak susah. Tapi kan untuk kalian yang emang mau bisnis di fashion nantinya, mumpung lagi ada kesempatan ini, mumpung INFD lagi ngedatengin pakarnya ya yang secara emang pengajar iya, terus emang fashion entrepreneur iya, udah bergelut lama di bidang fashion juga iya, terus juga pebisnis fashion juga iya, banyak deh pokoknya dia talented banget. Terus dia juga salah satu dari IFC, Indonesian Fashion Chamber. Jadi emang nggak salah ya kalau INFD ngajakin partneran sama Iwan Toha gitu. Jadi pasti kalian bakal dapet ilmu yang emang seru banget. Dan kalau misalnya nanti emang ikutan, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, jangan ragu-ragu, langsung nanya aja ke Mas Iwan, karena Mas Iwan ini benar-benar lagi-lagi aku kasih tahu ya, Mas Iwan ini nggak pelit ilmu gitu. Jadi pasti mau jawab setiap pertanyaan yang kalian kasih gitu. Kalau bingung-bingung bisa tanya langsung. Jadi udah bener-bener kayak private class gitu deh ya. ya Gitu. Nah, ini mumpung masih ada waktu, kalau mau daftar, yuk buruan daftar ke nomor yang tadi yang aku udah pin. Bisa daftar ke situ.
Nah, kalau misalnya mau nanya-nanya lagi ke INFD lewat nomor itu juga bisa. Kayak apa sih gitu. Ini nanti short course-nya kayak apa Itu ada misalnya Mbak jadinya. Hermina dari IFC. Mbak Hermina dari IFC Oh, Malang. hai. Terima kasih udah gabung Mbak Emang suhu Hermina. fashion. Oh, udah nggak ragu lagi Mbak. Pastinya ya, kalau ini emang suhunya Ya fashion. Allah. Heeh. Pokoknya kalau sampai ada yang salah salah gaya, kalau sampai Mas Iwan yang ngomong, udah deh berarti itu emang beneran salah gayanya ya. Jangan dong. Iya sih. Iya kan tuh, ya kan nggak salah kan makanya. Jadi emang bener-bener kita tuh bener-bener diajarin sama suhunya, jadi nggak salah deh kalau misalnya emang ngikutin short course ini. Gitu. Amin. Mm-mm. Ada yang mau nanya-nanya lagi mungkin? Kalau pembahasan kita sih, kalau yang dari materi pembelajaran kita tadi sudah bahas ya semuanya. Jadi kurang lebih tuh kayak yang tadi dijelasin sama Mas Iwan, kita yang kurang lebih tuh kita ada 6 materi pembelajaran selama kalau dilihat dari minggunya sih, jadi kita 2 minggu lebih. Cuma 2 minggu lebih, 1 minggu kita ada 2 kelas, yaitu hari Senin sama Kamis, gitu. Jadi emang, tapi Senin setiap harinya itu kita memang padat banget ya. Dari jam 9 sampai jam 12, terus kita break, terus nyambung lagi dari jam 1 sampai jam 4 sore. Dalam 1 minggu kita ada 2 kali, yaitu hari Senin sama Kamis. Kita mulai di bulan Maret. Ada tuh Untuk tanggalnya Mario nanti. Tamboto katanya mau daftar. Oh iya, kalau mau Mario daftar bisa ke nomor Tamboto. tadi ya Mario. Nomor yang tadi ada di pin ya. Langsung japri aja ke nomor yang tadi ya. Hai, selamat sore, kata Mbak Hermina. Selamat sore, Mbak Hermina. Iya, sore. Nah, yuk pas nih kalau buat yang pada mau bisnis-bisnis fashion, di sini tempatnya. Bisa langsung DM juga nggak? Boleh, kalau mau langsung DM juga boleh, mau langsung WA juga boleh. Kita pasti akan ngejawab semua pertanyaan yang kalian bingung, mau nanya, mau apa, silahkan nanya. Gitu. Jadi silahkan. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Di sini nanti kalau mau ikutan short course ada cashback loh. Kita ada promo cashback 250.000 dan buat 10 orang pertama bakal ada buku dari Iwan Toha. Nah, Iya. buruan daftar. Nanti kalau untuk 10 orang pertama bisa langsung dapat buku karya Iwan Toha loh. Asal tahu aja, Mas Iwan Toha ini udah bikin buku berapa, Mas? Baru dua. Yang paling lucu itu buku yang tentang necktie. Iya, about neckwear. Neckwear. Itu lucu banget. Jadi semua kayak dasi kupu-kupu apa segala macamnya itu dibahas di situ gimana cara stylingnya. Nggak cuma buat cowok doang ya, cewek juga ya. Buat cowok. Iya, betul. Aku juga mulai mau pakai besok mau gaya-gaya gitu. Iya dong, pakai dong. Aku belum tuh praktekin pakai dasi-dasi gitu. How to style the Besok scarf juga ada. Iya, makanya dari gaya-gaya scarf juga sekarang. ada. Nah, makanya nanti Iya. kalau misalnya kalian daftar di sini, kalian bisa dapet tuh bukunya Mas Iwan for free untuk 10 orang pertama. Gitu. Jadi ada yang mau nanya lagi atau mungkin emang mau nanya langsung ke nomornya INFD, silahkan. Kalau mau DM juga silahkan. Kita bakal seneng banget untuk ngejawab ya, gitu. Gimana nih? Pada itu ada Ya. lagi. Ada lagi mau nanya nggak? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, mungkin Mas Iwan mau nerusin di GBK ya? Iya, mau jogging. Mau jogging-jogging cantik ya di GBK ya? Iya, betul. Iya. Nggak hujan ya di situ? Gerimis sedikit sih, tapi kan ada bagian yang teduhnya ya, seperti itu. Jadi kita pakai bagian Iya. teduhnya. Soalnya INFD di Mangga 2 Square, hujan deras banget. Iya. Tadi suaranya berisik banget, kalau sekarang sih udah selesai. Iya. Oke, kayaknya kalau ada yang nggak mau nanya, kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi nih, kita
tutup dulu ya Ya. live Instagram kita hari ini. Oke. Nah, nanti kalau yang mau nanya-nanya lebih lanjut, kalau yang ketinggalan juga di live IG ini bisa, mungkin tadi cuma sempet nonton belakangnya aja, tapi pengen daftar bisa langsung ke nomor yang tadi. Oh, masih ada yang nanya nih, Kak, di clothingku kan desainernya aku yang bagian bisnisnya, tapi desainerku kudet. Better aku yang ikut atau desainerku yang ikut short course-nya ya? Nah, coba Mas Iwan jawab deh. Ya tuh. Aku jawab. Eh, eh, Jadi di mendingan yang clothingannya bagian bisnisnya aja ya. Tapi ya mendingan yang bagian bisnisnya. Tapi kalau dua-dua lebih bagus ya, Pi, ya. kalau mau ikut dua-duanya boleh. Kita seneng banget karena kan berarti masing-masing itu dari desainernya juga dapat point of view-nya tuh ke arah mana nanti kalau ngedesain supaya laku gitu kan. Jadi kasarnya tuh si yang punya ini nggak usah ngomong dua kali gitu. Ya nggak, kalau misalnya yang punya aja yang ikut, otomatis kan yang punya harus ngejelasin nih ke desainernya supaya laku tuh kamu tuh mesti gini 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 desainnya gini 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 gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ikut dua-duanya lebih bagus lagi karena berarti kan si desainernya juga udah dapet ilmunya gimana cara ngedesain yang supaya nantinya tuh laku sesuai dengan market pasaran. Nah, kalau misalnya nanti dari segi si bisnisnya juga si yang punya itu juga bakal tahu gimana cara masarinnya gitu. Bagusnya sih dua-duanya, tapi nomor satu adalah yang paling penting sih si ownernya ya. Gitu. Ya udah kalau memang nggak ada yang nanya lagi, oke, kita pamitan. Saya Mia dari ANYFD Ya. dan Mas Iwan Iwan Toha. Toha. Mau pamit dulu. Sampai ketemu di short Ya. course-nya kita ya. Ya. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Miss, untuk sharing. Sama-sama. Ini kalau mau di-save gimana? Langsung set. Oh, ya.